Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4, tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Materi kita hari ini adalah ketampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ketampakan alam? Ketampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Setiap daerah mempunyai ketampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar dan ada berbukit-bukit. Ada pula daerah yang tertutup atau digenangi oleh air, seperti sungai dan laut. Pada dasarnya, ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. 1. Ketampakan alam di wilayah daratan. Tanah merupakan tempat manusia berpijak. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Tahukah kalian di mana tanah berada? Tanah terdapat di dasar laut dan daratan. Namun, apakah manusia bisa beraktivitas sehari-hari di dasar laut? Inilah yang membuat ketampakan alam wilayah daratan sangat penting artinya bagi manusia. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. A. Dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas. Wilayah ini terletak sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah yaitu daerahnya datar, ketersediaan air cukup, banyak bermukim penduduk. Dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah pantai timur Sumatera, dataran rendah pantai utara Jawa Barat, dan dataran rendah pantai selatan Kalimantan. B. Lembah. Lembah adalah bagian permukaan bumi yang rendah dan terdapat di kanan kiri sungai atau di kaki gunung. Daerah lembah biasanya subur sehingga sangat cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Contoh daerah lembah di Indonesia adalah Lembah Balim di Papua. Dataran tinggi plato. Dataran tinggi merupakan daerah yang relatif datar, terletak di daerah tinggi. Ketinggian dataran tinggi di atas 700 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi adalah beriklim sejuk, cadangan air cukup, area pertanian dibuat terasiring. Kegiatan ekonomi penduduk cenderung ke pertanian lahan kering dan budidaya tanaman meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Malang, Jawa Timur, dan dataran tinggi Penreng, Sulawesi Tengah. D. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah gundukan tanah yang sangat tinggi dan besar. Wilayah gunung memiliki tanah yang subur dari abu vulkanik dari letusan gunung. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Agung dan Gunung Batur di Bali, serta Gunung Kerinci di Sumatera Barat dan Jambi. Adapun gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif dan tidak meletus lagi. Contohnya Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Wilis di Jawa Timur, dan Gunung Arga Putra di Jawa Timur. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung yang sambung menyambung satu dengan lainnya. Pegunungan di Indonesia misalnya Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Tengger di Pulau Jawa, Pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan, dan Pegunungan Balantak di Pulau Sulawesi, dan Pegunungan Van Rys di Papua. Ketampakan alam di wilayah perairan. Ketampakan wilayah perairan adalah segala ketampakan alam yang berhubungan dengan segala macam air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu sebanyak 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Ketampakan alam yang termasuk wilayah perairan sebagai berikut. A. Pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan.
Pantai yang mempunyai pemandangan bagus dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan bagi nelayan tradisional untuk menambatkan kapalnya setelah selesai melaut. Beberapa pantai yang dijadikan tempat wisata antara lain Pantai Lok Nga di Aceh, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di daerah istimewa Yogyakarta, dan Pantai Kuta di Bali. B. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan di antara dua pulau. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda menghubungkan Pulau Sumatera dengan Jawa. Selat Bali menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura. Selat Karimata menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Sumatera. Serta Selat Makassar menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Sulawesi. C. Teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan, baik pelabuhan kapal transportasi maupun kapal-kapal nelayan. Contoh teluk di Indonesia antara lain Teluk Jakarta di Jakarta, Teluk Bayur di Sumatera Barat, dan Teluk Pacitan di Jawa Timur. D. Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung dimanfaatkan sebagai tambak ikan serta pintu masuk lalu lintas perdagangan. Tanjung yang berada di kota-kota besar biasanya berkembang menjadi pelabuhan. Beberapa tanjung yang terdapat di Indonesia adalah Tanjung Pasir dan Mebulu di Bali, Tanjung Pangkal Siang dan Rangas di Sulawesi, Tanjung Ujung Kulon di Jawa Barat, Tanjung Jabung di Jambi, dan Tanjung Blambangan di Jawa Timur. E. Laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Laut banyak dimanfaatkan untuk rekreasi dan transportasi. Laut yang sangat luas disebut samudra. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Contoh samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. F. Sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut. Sungai yang ada di sekitar kita mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Umumnya sungai-sungai di Jawa dimanfaatkan untuk pengairan, terutama untuk pengairan atau irigasi sawah. Adapun sungai di luar Jawa banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi seperti yang dapat dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Sungai-sungai yang terdapat di Indonesia antara lain Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, dan Sungai Mambramo di Papua. G. Danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau merupakan daerah perairan yang cukup luas di daratan. Danau dikenal dengan nama situ atau telaga. Berdasarkan kejadiannya, danau terbagi menjadi danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Contoh Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Tanaman kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang tumbuh baik di pinggir pantai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Kelapa juga dapat tumbuh di atas ketinggian tersebut, namun hasilnya tidak akan sebaik dengan kelapa yang tumbuh di pinggir pantai. Pohon kelapa banyak tumbuh di negara-negara Asia Pasifik. Indonesia adalah salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Tanaman kelapa membutuhkan lahan yang datar. Kelapa merupakan tanaman perkebunan atau industri. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Keserbagunaannya membuat pohon kelapa dijuluki pohon kehidupan. Tanaman teh. Tanaman teh diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Himalaya
dan daerah-daerah pegunungan yang berbatasan dengan Tiongkok, India, dan Myanmar. Tanaman ini dapat tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis dengan cukup sinar matahari dan hujan sepanjang tahun. Tanaman teh dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 6-9 meter. Di perkebunan, tanaman teh dipertahankan tingginya sekitar 1 meter dengan pemangkasan secara berkala. Ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun dan diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Tanaman teh dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Di daerah-daerah yang rendah, umumnya tanaman teh kurang dapat memberi hasil yang cukup tinggi. Tanaman teh cocok ditanam di tanah yang dalam dan mudah menyerap air. Tanaman tidak tahan terhadap kekeringan serta membutuhkan curah hujan minimum 1.200 mm yang merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki banyak perkebunan teh yang terdapat di berbagai wilayah. Perkebunan teh yang terkenal adalah perkebunan teh Ranca Bali, Jawa Barat. Kebun teh Ranca Bali termasuk dalam daftar kebun teh terbaik karena kualitas tehnya sangat bagus. Teh merupakan minuman yang sangat populer dan sering dikonsumsi oleh semua orang di seluruh dunia. Meminum teh menjadi kegiatan yang sering dilakukan, baik saat bersantai maupun sekedar pelepas dahaga. Di Indonesia, teh telah menjadi minuman umum yang banyak dikonsumsi. Teh yang biasa dikonsumsi adalah teh hijau, teh hitam, dan teh colong. Demikianlah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan serta pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kalian. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.